Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a walah. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, puji syukur mari sama-sama kita nyatakan kepada Allah yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk berada di bulan Ramadan, bulan yang kita pandang istimewa, dan lebih istimewa lagi karena Ramadan tahun ini 1441 mengkondisikan kita untuk lebih banyak di rumah gitu. Jadi di rumah saja istilahnya. Ini terkait kepada adanya musibah pandemi corona COVID-19. Nah, tinggal kita bagaimana sikapi secara positif dengan mengacu kepada tuntunan Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mengacu kepada tuntunan Allah, memang tidak sedikit ayat Al-Quran yang memberikan tuntunan supaya memperhatikan ya kehidupan di rumah itu ya, agar betul-betul dari rumah itulah nanti akan memancar keluar rumah satu aktivitas yang positif. Banyak ayat-ayat yang kalau kita coba himpun, ada ayat yang memberikan peringatan yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada ayat yang berisi perintah tentang pentingnya sholat, ya, dan itu dimulai dari rumah. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Ya, itu ada di surah Toha itu. Nah, jadi kita syukuri ya kan dengan mengoptimalkan bagaimana Ramadan sekarang ini betul-betul kita proaktif begitu. Nah, yang namanya di rumah itu yang menjadi komponen intinya itu ya suami dan istri. Suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, berpasangan dengan wanita yang sholihah. Fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Jadi laki-laki yang berjiwa pemimpin dan di rumah sebagai imam, kemudian bersinergi dengan istri, kemudian oleh Allah juga diajarkan supaya mengajukan permohonan kepadanya yang sering kita ucapkan sendiri, antara lain Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakan kepada kami ini istri atau suami, artinya pasangan hidup. Kemudian juga tidak hanya pasangan suami istri, juga zuriat, keturunan, berarti anak cucu yang qurrata a'yun, yang kalau dipandang itu menyejukkan karena akhlaknya baik ya, dia berprestasi dalam kehidupannya. Kemudian satu lagi kita diajarkan untuk mohon kepada Allah tuh waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Nah, kita perhatikan dalam organisasi pergerakan, ya, dalam dunia ormas misalnya, ormas Islam. Ada Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya. Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912, ya, Muhammadiyah. Tapi kemudian ada Aisyah, ya kan, pasangannya itu. Ada apa lagi? Ada IMM, ada Pemuda Muhammadiyah dan seterusnya. Di Nahdlatul Ulama juga begitu. Ada Muslimat, NU, ada PMII, ada GP Ansor. Nah, ini kalau kita polakan kepada tatanan Islam, memang laki perempuan itu berpasangan, kemudian melakukan aktivitas yang walaupun laki perempuan itu memang jenis kelaminnya berbeda, tapi punya kesetaraan di dalam meraih prestasi kebajikan. Itu di dalam Al-Quran ditunjukkan seperti itu. Ya, ada satu ayat yang mengatakan man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal kebaikan, siapa yang mengamalkannya, laki-laki maupun perempuan, dan dia itu adalah orang beriman, Allah jamin akan kami hidupkan dia itu, diarahkan kepada kehidupan yang baik. Itu di dunia. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka nanti di akhirat biasa dimakan ya malun, dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian dalam bentuk kelompok, ada ayat mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalat wa yutuna zakat wa yuti'una Allah wa rasulah. Ya, ulaika sayarhamuhumullah. Itu ada di surah At-Taubah, ayat 70. Mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan, ya, satu sama lain membantu, tolong menolong. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan pergerakan bagaimana ya untuk mengajak kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran. Mereka juga sama-sama mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, sama-sama ya mentaati Allah dan Rasul, yang syahadatnya juga sama, dialamatkan kepada dua, Allah dan Rasul Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Allah tegaskan ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang bakalan diberikan curahan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kesetaraan dalam meraih prestasi kebajikan di hadapan Allah itu. Sekarang kita kembali kepada keistimewaan bulan Ramadan. Tadi di awal saya mengutip firman Allah yang diantara keistimewaannya itu adalah turunnya Al-Quran. Surah Al-Qadar mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu malam Qadar? Allah memancing perhatian Rasulullah juga kita biar penasaran. Berarti yang akan Allah jelaskan itu sangat penting sekali. Apa itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik, lebih bernilai ketimbang 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung di kotak-katik kurang lebih 83 tahun itu. Ya kan? Kenapa lebih baik daripada 1000 bulan? Nah ini, ya, tanazzalul malaikat wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya tamat lail fajr. So, pada malam itu malaikat turun, ya, bersama ar-ruh. Ada yang mengartikan malaikat Jibril. Ruh itu ada bermakna ya ruh dari Allah dalam bentuk nilai-nilai Al-Quran turun
pertama kali kepada Rasulullah itu di Gua Sur 17 Ramadan 1 Bi'sah, usia beliau 40 tahun ketika itu, ya kan? Nah itu dinyatakan di situ hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, bimana sampai bagaikan terbitnya fajar. Jadi turunnya Quran, ya kan, ibarat terbitnya fajar, habis gelap terbitlah terang begitu. Nah, kemudian di surah Al-Baqarah itu dijelaskan keistimewaan bulan Ramadan itu syahrul Ramadan syahrun alladzi unzila fil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk yang bersangkutan, dan Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Paman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang hadir di bulan Ramadan itu, termasuk Ramadan sekarang, falyasum, maka laksanakanlah saum, puasa. Nah, dari ayat ini saja Allah sudah mengisyaratkan keistimewaan bulan Ramadan itu, satu syahrul Quran, kedua syahrul Syiyam. Dengan sebut syahrul Quran, satu segi mendorong kita ya untuk berupaya bagaimana supaya Al-Quran itu semakin turun ke dalam kalbu kita. Nah, di sini pemaknaan turun di sini tidak hanya turun dalam bentuk tekstual, yang di rumah-rumah kita ada 30 juz 114 surah gitu kan. Nah, turun ke dalam kalbu kita sebagaimana turun kepada kalbu Rasulullah SAW itu, dari mulai kita bisa membacanya, kemudian menghafalnya. Lebih daripada itu mempedomaninya itu. Nah, ini kesempatan. Sehingga di bulan Ramadan itu merupakan peluang untuk meningkatkan kadar keimanan kita, ketakwaan kita, keilmuan kita, gitu kan. Dengan harapan nanti pada malam-malam likuran itu ya bisa meraih prestasi apa yang dalam Al-Hadis disebut malam Qadar. Nah, di sini jangan keliru, ada istilah Lailatul Qadar di dalam Al-Quran, ada Lailatul Qadar di dalam Al-Hadis. Yang disyaratkan itu orang pada bulan Ramadan semakin malam, semakin hari berikutnya semakin aktif gitu kan. Nah, diharapkan nanti bisa ketemu satu malam yang kadarnya lebih dari 1000 bulan, artinya ada kadar peningkatan ya, ketakwaan, di mana ciri orang takwa itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran semakin membentuk pemikiran dan sikap kita. Nah, dengan harapan nanti masuk ke satu Syawal atau Idul Fitri itu betul-betul bermakna kembali kepada kesucian. Sebab ada juga yang mengartikan Idul Fitri itu kembali kepada futur, kepada makan pagi. Nah, kalau orientasi pikirannya, walaupun memang satu Syawal itu diharamkan untuk berpuasa tapi harus makan, bukan berarti satu Syawal itu merupakan kesempatan untuk melampiaskan nafsu kita untuk makan, minum. Wah, luar biasa. Tapi lebih kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah semula itu, sesuai perintah Allah dalam Al-Quran. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kita semakin menghadapkan diri kita ini ke masa depan itu, lid-din, kepada dinullah itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh kecenderungan, ya, di mana dinullah itulah fitratullah allati fatarana 'alaiha. Ajaran Islam itu sinkron ya dengan fitrah manusia, di mana fitrah manusia itu secara positif dia cenderung kepada nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan sebagainya itu. Sehingga nilai-nilai kebenaran, keadilan, apapun kebaikan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran
itu kalau disambut oleh fitrah kesian manusia akan mengiyakan gitu. Cuma manusia tidak bisa berbuat seperti itu, seperti yang dikehendaki Allah, boleh jadi karena dia masih terkungkung oleh pengaruh hawa nafsunya. Makanya dengan ibadah saum itu hawa nafsu itu diusahakan dikendalikan sedemikian rupa. Jangan kemudian hawa nafsu yang bermahkota dalam kalbu kita. Yang harus berkuasa dalam diri kita itu bukan hawa nafsu tapi al-wahyu, nilai-nilai Al-Quran itu. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Mari kita lanjutkan, kita optimalkan, ya kan? Kalau kita tidak bisa kerjasama gitu kan, ya kita sama-sama kerja lah di rumah masing-masing gitu. Ada komunikasi lewat online, oke. Lewat Zoom, oke. Ya kan? Dan ini banyak positifnya sungguhnya bagi kita sekalian. Demikian, sampai nyambung lagi nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.